Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, sukses, lancar jaya buat semuanya dimanapun berada, dan tetap semangat ya untuk semuanya. Semoga tidak pernah bosan untuk berbagi dan mencari ilmu-ilmu baru yang bermanfaat. Baiklah, di tema belajar bareng kita kali ini saya akan coba bahas tentang groundlass magnet yang sekarang sering saya pakai di tiap pengelasan. Sekalian kita coba ya praktekkan cara pembuatannya seperti apa. Oke sobat kreatif, dan sebetulnya pada kesempatan sebelumnya pernah saya buat juga ya klem penjepit masa alas hanya dengan sistem berbeda atau tanpa magnet, seperti yang akan saya coba buat atau praktekkan di kesempatan kali ini ya. Untuk sobat kreatif yang belum menonton atau belum tahu cara pembuatannya seperti apa klem pertama yang pernah saya buat, bisa langsung dicek ya di playlist videonya. Baiklah, saya angkat pembuatan kali ini karena di beberapa video sebelumnya banyak sekali teman-teman yang menyarankan untuk mereview atau bahas ground magnet yang saya pakai. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi ya, kita coba langsung praktekkan saja. Baiklah sobat kreatif, saya akan awali dengan langkah pertama ya, dan di sini saya pakai bahan akrilik sisa pembuatan saya yang sebelumnya. Saya akan buat potongan persegi panjang. Untuk ukurannya bisa disesuaikan ya dengan keinginannya sobat kreatif mau membuatnya dengan ukuran berapa. Oke, yang saya buat di sini untuk ukurannya kurang lebih panjang 8 cm dan lebar 3 cm ya. Karena ketebalan akrilik yang saya pakai terlalu tipis, yaitu 3 mm, sedangkan yang saya butuhkan ketebalan 8 mm. Ya karena memang adanya di tempat saya ketebalan segitu ya, jadi saya pakai saja. Untuk mengakalinya saya akan tumpuk atau lapis potongannya agar sesuai ketebalannya dengan yang diinginkan. Jadi untuk sobat kreatif yang mau membuatnya bisa mencari akriliknya yang ketebalan kurang lebih 5 mm ya, 5 mm ke atas, bisa 8 mm atau 6 mm ya, agar tidak mudah patah dan nyaman juga ketika dipakai, lebih kokoh ya sobat kreatif. Oke, dan untuk sobat kreatif kalau nggak ada bahan akrilik bisa pakai double plate kayu, yang terpenting jangan sama-sama logam besi ya, atau yang bisa nempel ke magnetnya, karena ini untuk pemisah antara magnet dan kabel groundnya ya, bisa dipahami ya. Baiklah, kita lanjutkan kembali seperti yang bisa dilihat di sini ya di tayangannya. Di tiap sisi potongan akriliknya saya buatkan 2 buah lubang dengan ukuran lubang yang saya sesuaikan sebelumnya dengan bahan selanjutnya yang akan saya pakai. Dan kurang lebih seperti ini ya sobat kreatif yang saya buat. Kita lanjut ke tahap berikutnya. Saya akan siapkan pola potongan dari karton dengan bentuk seperti ini, dan itu bebas ya sobat kreatif, mau dengan bentuk disamakan dengan yang saya buat atau enggak juga nggak apa-apa ya. Kita buat potongan akrilik dengan bentuk yang sama pada pola kartonnya, dan kita buat tebal juga dengan cara yang sama ya seperti yang sebelumnya. Oke sobat kreatif, jika sudah kita potong bagian akrilik kedua ini, saya akan buatkan juga ya 2 buah lubang seukuran lubang yang paling besarnya dengan penempatan lubang sejajar seperti ini ya. Untuk akriliknya sudah saya buatkan lubang sesuai tanda yang sudah dibuat ya sobat kreatif seperti ini. Dan kembali saya akan buat lubang selanjutnya tepat di bagian tengah potongan pertama. Lubang terakhir ini saya fungsikan untuk menyatukan kedua bagiannya ya. Jadi usahakan buat lubang atau cowakan yang pas dengan bagian yang akan disatukannya. Dan seperti inilah untuk hasilnya ya sobat kreatif. Sekarang kita tinggal satukan untuk keduanya. Di sini saya pakai lem G untuk menyatukannya ya.
Melapis tiap akriliknya juga sama, saya menggunakan lem G atau lebih dikenal dengan sebutan lem Korea ya untuk merekatkannya. Baiklah, dan untuk tahap ini sudah saya selesaikan, kurang lebih seperti ini ya untuk keseluruhannya. Untuk lubang terakhir yang dibuat saya sesuaikan dengan jari tangan saya. Di samping untuk pemanis, kita fungsikan juga untuk tahanan ketika menarik atau melepaskan alatnya dari media alas ya. Baiklah, kita lanjut ke bahan selanjutnya. Di sini saya sudah siapkan magnet bulat atau bisa disebut dengan magnet cincin seperti ini. Magnet seperti ini biasanya sering dipakai ya buat gantungan atau juga alat pancing logam. Sobat kreatif bisa mendapatkannya di pasar online, sangat banyak sekali ya yang jual dari berbagai pilihan ukuran, diameter, dan daya rekat magnetnya. Mulai dari 20 kg, 50 kg yang bisa disesuaikan keinginannya ya untuk daya angkatnya. Kebetulan di sini saya pakai magnet ukuran diameter 50 mm dengan daya angkat sampai 90 kg ya. Lebih besar dari yang sebelumnya saya buat ya, yang hanya mampu angkat sampai 10 kg. Sengaja ya sobat kreatif saya buat yang lebih besar dan lebih kuat kali ini, karena yang sebelumnya dibuat kadang-kadang jarang connect ya ketika pengelasan, jadi sering nggak ada kontak antara ground lash dengan media alasnya, yang disebabkan mungkin ya kurangnya tekanan magnet untuk merapatkan dan menekan kabel ground pada media alasnya. Baiklah, untuk magnetnya saya akan ganti bagian bautnya dengan yang lebih panjang untuk menyesuaikan dengan ketebalan akrilik dan ring selobong yang akan saya tempatkan pada alatnya. Untuk memberi jarak pada akrilik dan media alasnya ya sobat kreatif, agar sedikit lebih tinggi posisinya dan jarum ground lash bisa disetel ya naik turun. Dan seperti inilah setelah kita satukan dengan bagian pertama ya. Baiklah, sekarang saya akan siapkan long drat berbahan kuningan seperti ini yang saya buat sedikit meruncing ya pada bagian satu sisinya. Untuk panjangnya sesuaikan dengan jarak penyetelan dan jarak tinggi bagian magnetnya ya sobat kreatif. Long drat kuningan ini untuk nanti menempatkan kabel ground lashnya ya. Jadi jangan lupa sertakan sekun ring untuk menjepit kabelnya. Jika di tempat sobat kreatif sulit mencari long drat berbahan kuningan seperti ini atau berbahan tembaga, bisa mencari as kuningannya ya atau as ground dari bahan tembaga. Dan sobat kreatif bisa senai untuk membuat drat bautnya. Oke, dan seperti inilah untuk hasilnya ya sobat kreatif, ground atau masa magnet lash yang saya coba buat di kesempatan kali ini. Nanti kita coba perbandingkan ya bersama-sama dengan ground lash magnet yang sebelumnya saya buat. Oke, dan baiklah sobat kreatif, seperti yang bisa dilihat di sini ya, dari segi ukuran panjang sama saja ya, sama-sama mempunyai panjang 80 mm dan lebar 30 mm. Yang berbeda hanya dari ukuran magnet yang dipakai ya, dan daya angkat magnetnya, dan juga dari ukuran dan bahan jarum groundnya. Yang pertama dibuat punya ukuran lebih kecil dan memakai long drat berbahan tembaga ya, sedangkan yang saya buat sekarang berbahan kuningan. Dari keduanya mempunyai fungsi yang sama, tidak ada bedanya ya, hanya mempunyai kualitas berbeda. Dan sebetulnya ground lash magnet seperti ini sudah banyak sekali yang jual ya, yang siap pakai, yang bisa sobat kreatif langsung pakai. Dengan berbagai kualitas tentunya ya, ada kualitas yang sama dengan yang pertama saya buat dan ada juga yang berkualitas sama dengan yang kali ini saya buat. Untuk harga tentunya akan mengikuti setiap kualitas barang yang dijual ya sobat kreatif. Ketika kita ambil barang dengan harga murah tentunya kita harus paham ya, karena akan sesuai dengan kualitas bahannya dan desain alatnya. Jadi jangan cari atau mengharapkan sesuatu yang murah dengan kualitas tinggi, karena tidak akan masuk logika dan hitungannya ya sobat kreatif. Kalau kita membuat sendiri tentunya kualitas desain dan apapun bisa kita atur sendiri ya, dalam mencari kepuasan pada hasil akhirnya. Dan tentunya bisa memahami ya kenapa setiap barang yang dijual bisa berbeda harga padahal sama ya untuk fungsinya. Bisa dipahami ya sobat kreatif. Oke, dan kurang lebih seperti itu ya alat sederhana yang bisa pemula bagikan di kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Maklumi dari setiap uraian yang berantakan, peringatkan dari setiap yang merugikan dan yang berbuah jadi singgungan, dari setiap ucapan dan dari semua yang diperlihatkan dari setiap isi video saya, agar pemula ini paham dan segera berbenah memperbaiki setiap kerusakannya ya sobat kreatif.
Oke baiklah Sobat Kreatif, setiap kesalahan dan setiap kegagalan sesuatu yang wajar pada manusia dengan hasil akhir yang berbeda-beda ya. Terkadang kegagalan yang akan menuntun kita berhasil, tapi terkadang akan menuntun kita lebih gagal kalau tidak kita pelajari dan ambil setiap hikmahnya. Jadi tetap semangat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.